Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Naiknya tensi perang di Timur Tengah membuat pemerintah waspada dampak eskalasi perang terhadap realisasi APBN tahun ini. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa selain ancaman harga minyak dunia yang naik tajam, komoditas energi lainnya juga diperkirakan akan mengalami hal serupa. Meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah bukan hanya berpengaruh pada stabilitas global, namun juga membuat realisasi APBN tertekan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa eskalasi perang Timur Tengah akan mendorong harga komoditas energi dunia melonjak. Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah tetap mewaspadai gejolak perang yang terjadi sebab dampak kenaikan harga komoditas energi tetap harus diperhitungkan. Bukan hanya dampak dari sisi belanja APBN, dampak pada penerimaan APBN pun harus dijaga. Menteri Keuangan pun berharap situasi perang tidak bertambah luas sehingga stabilitas APBN tetap bisa dijaga. Lihat year to date negatif, year on year-nya minus 15% dibanding tahun lalu harga minyak itu lebih lemah. Namun dari beberapa hari semenjak terjadinya perang Iran dan Israel, terjadi spike tadi yang kita lihat, yang merah itu menanjak tinggi banget. Demikian juga dengan batu bara, yang kalau kita lihat, dari Januari sampai dengan akhir Mei harganya itu menurun 16%. Kalau dibandingkan tahun lalu harga batu bara itu turunnya bahkan 21%. Namun kita lihat beberapa bulan Mei, Juni ini kenaikan harga batu bara bahkan sudah menembus di atas 100 lagi. Bank Indonesia menyoroti dampak ketegangan geopolitik global, eskalasi perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran terhadap perekonomian dan pasar keuangan dunia. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menegaskan bahwa gangguan rantai pasok global akibat geopolitik global dapat mempengaruhi harga komoditas yang pada akhirnya menekan perekonomian domestik. Begitu pula dengan dampak pasar keuangan dunia yang bisa berdampak luas terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Untuk itu, dalam konteks pasar keuangan, BI fokus menjaga kestabilan rupiah di pasar global. Bank Indonesia juga terus mengidentifikasi dampak-dampak rambatan geopolitik terhadap Indonesia. Salah satunya mengoptimalisasikan upaya stabilitas dan pemulihan nilai tukar rupiah. Dinamika dari negosiasi seperti kita ketahui, membaca dari media, UK dan Qatar itu sudah selesai negosiasinya dan kemudian masih ada berbagai macam negara yang masih berlangsung termasuk dengan Indonesia. Nah, dengan itu yang menjadi perhatian kami, bagaimana kami melihat perkembangan ekonomi global. Sementara untuk geopolitik ini memang masih terus berkembang, yang kita terus berhati-hati tentunya memperhatikan bagaimana dampaknya kepada supply disruption, pasokan ya teman-teman, dan ini tentunya akan bisa mempengaruhi harga-harga komoditas. Sementara itu Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI berharap pemerintah Indonesia turun tangan aktif meredakan tensi eskalasi perang antara Amerika Serikat, Israel dan Iran. Pasalnya eskalasi di Timur Tengah bisa mengganggu sektor logistik global di mana Selat Hormuz yang terletak di kawasan Iran menjadi jalur utama pelayanan perdagangan global. Terlebih lagi Iran secara resmi telah memutuskan untuk menutup jalur Hormuz sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini tentu saja berdampak terhadap kenaikan biaya logistik internasional. Untuk itu Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP ALFI, Trismawan Sanjaya berharap adanya upaya bersama negara global untuk meredakan tensi ketegangan antara Israel dan Iran. Masih dominasi pemakaian bahan bakar fosil sangat dominan terutama di moda transport. Sehingga kalau ternyata terhambatnya distribusi daripada minyak mentah ini atau barangkali juga terjadinya shortage supply minyak mentah, maka akan berakibat terhadap juga aktivitas moda transport yang ada, baik itu di laut, darat maupun di udara. Karena dampak dari kelangkaan nanti suplai minyak mentah maka akan berakibat terhadap kenaikan harga terutama di bahan bakar, dan ini pasti akan berdampak terhadap keseluruhan karena menjadi key daripada kegiatan rantai pasok. Nah, kenaikan ini pasti akan berdampak terhadap inflasi global yang pastinya juga akan berimbas. Ya, pemirsa dan Fajaria merespon atas serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Jadi Parlemen Iran sudah menyetujui untuk penutupan Selat Hormuz, di mana Selat Hormuz ini penting sekali ya pemirsa, di mana dilalui 20% perdagangan minyak dunia. Jadi sehingga selat itu ditutup ya bisa berdampak ya, apalagi juga terhadap Indonesia juga bisa berdampak. Nah, ini tantangannya bagi pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait untuk mengantisipasi nih, seperti Pertamina yang juga katanya sudah mulai mengantisipasi untuk mengalihkan rute kapalnya melalui Oman dan juga India seperti
seperti itu. Oke, ini tentunya menjadi perhatian bagi aktivitas bisnis, terutama ya bagaimana kemudian tadi Selat Hormuz menjadi salah satu jalur pelayaran global yang memang menjadi pemain kunci dalam hal ini. Dan kita harapkan juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Alfi selaku pelaku industri logistik dan juga forwarder, ini juga bisa didengar oleh pemerintah agar kemudian tadi mitigasinya bisa dilakukan jika memang benar-benar ditutup. Ini seperti apa langkah-langkahnya agar kemudian tidak ada aktivitas ekonomi ataupun bisnis yang terdampak secara signifikan. Baik, dari informasi soal penutupan Selat Hormuz tadi, pemirsa, kita bergeser ke informasi berikutnya di mana pemerintah Indonesia mulai melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia dari Iran seiring meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di kawasan tersebut. Ya, hingga Sabtu kemarin sebanyak 97 warga negara Indonesia telah berhasil dievakuasi dari Iran dan kini dalam kondisi aman di Azerbaijan. Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, proses evakuasi tersebut dilakukan melalui jalur darat dengan menempuh perjalanan sekitar 16 jam. Dalam waktu bersamaan, pemerintah juga telah mengevakuasi 4 orang WNI melalui Yordania. Sugiono menegaskan pemerintah terus memantau situasi di kawasan Timur Tengah seiring meningkatnya eskalasi perang pasca serangan Amerika Serikat ke Iran dan memastikan setiap tahapan evakuasi berjalan aman. Pemerintah Indonesia mencatat ada 578 WNI berada di Iran dan Israel. Dengan rincian 386 WNI di Iran dan 192 WNI di Israel. Mayoritas WNI adalah pelajar dan mahasiswa. 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI, itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran, Azerbaijan dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam dan Pemirsa, Indonesia menginginkan dan mendorong upaya perdamaian antara Israel dan Iran dan juga keikutsertaan Amerika Serikat. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengecam keras tindakan militer sepihak yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran di tengah berlangsungnya perundingan antara Iran dan Uni Eropa di Swiss. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Mardani Alisera, mengutuk keras tindakan sepihak Amerika Serikat yang turut menyerang Iran. Langkah Presiden Amerika Donald Trump dengan menyerang 3 fasilitas nuklir Iran semakin memperburuk eskalasi Iran dan Israel. Mardani juga menegaskan serangan Amerika Serikat ke Iran merupakan tamparan terhadap prinsip-prinsip multilateralisme dan penyelesaian damai melalui diplomasi. Terlebih lagi serangan dilancarkan bersamaan dengan pertemuan diplomatik antara delegasi Iran dan Uni Eropa di Swiss. Ingin ada konflik berkepanjangan, sementara ini yang terpenting adalah dilakukan deeskalasi, jangan eskalatif, justru deeskalasi mengecilkan. Put all the thing on the table, kembali lagi kepada diplomasi, karena perang adalah diplomasi yang gagal. Kalau diplomasi jalan tidak akan ada perang, dan saya ingin menyatakan kesalahan ada di Israel karena yang melakukan serangan lebih dahulu kepada Iran adalah Israel, dan karena itu kita mengingatkan agar Amerika jangan ikut campur masuk.